timnas Indonesia, Maes Hilgers, tengah menjadi sorotan menjelang bursa transfer musim panas 2025. Dikutip dari media Melanjatuante Incide, menurut agennya, sejumlah klub dari Spanyol dan Italia telah menunjukkan ketertarikan kuat terhadap Hilgers sejak musim dingin lalu. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, perkembangan terkait masa depan pemain internasional Indonesia itu terlihat cukup misterius. Hilgers tiba-tiba absen dalam skuad FC20 saat menghadapi PEC Zwolle minggu lalu, yang memicu spekulasi soal proses transfernya. Sebuah pesan di platform X mengabarkan bahwa Hilgers sedang dalam perjalanan menuju klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace. Lebih lanjut, disebutkan bahwa kesepakatan terkait persyaratan pribadi antara Maes Hilgers dan Crystal Palace telah tercapai. Meski ada minat dari klub-klub Spanyol dan Italia, kabarnya Crystal Palace kini menjadi kandidat terdepan dalam perburuan pemain berposisi bek tengah itu. West Groningen, sumber berita yang cukup terpercaya, juga mengonfirmasi bahwa Crystal Palace memimpin dalam negosiasi. Kontrak Maes Hilgers bersama FC20 masih berlaku hingga 1 Juli 2026, sehingga transfer di musim panas ini menjadi peluang terakhir klub untuk mendapat biaya transfer yang signifikan. Saat ini, nilai pasar Hilgers diperkirakan mencapai 6,5 juta euro atau setara Rp 122,8 miliar. Namun belum jelas apakah Crystal Palace bersedia memenuhi harga tersebut. Para penggemar FC20 dan timnas Indonesia tentu sangat menantikan kelanjutan kabar transfer Maes Hilgers dalam waktu dekat. Sinyal positif datang dari Eropa, di mana striker klub Serie A Bologna, Theis Dallinga, menjadi sorotan PSSI. Setelah Dallinga dikabarkan menghindari pertanyaan seputar kemungkinan membela timnas Belanda, rumor mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya kembali menguat. Dalam sebuah wawancara, Dallinga secara terbuka menyatakan fokusnya saat ini hanya pada penampilan bersama klubnya. Sikap ini direspons oleh publik dan diyakini menjadi celah bagi PSSI untuk mendekatinya. Dallinga dinilai bisa menjadi solusi untuk lini serang timnas Indonesia, terutama setelah cedera yang dialami penyerang andalan Ole Romain. Jika proses naturalisasi ini terwujud, Dallinga berpotensi besar memecahkan rekor sebagai pemain termahal dalam sejarah timnas Indonesia. Dengan nilai pasar yang ditaksir mencapai 208,58 miliar, kualitas dan pengalamannya bermain di liga-liga top Eropa seperti Ligue 1 dan Serie A menjadi daya tarik utama. PSSI berharap kehadiran Dallinga dapat meningkatkan kekuatan dan kedalaman skuad timnas Indonesia di level Asia. Kualitas dan naluri mencetak golnya dianggap sebagai investasi jangka panjang untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dua pemain berdarah Belanda, Jan Maatsen dan Jairo Riedewald, tiba-tiba mengunggah berkas naturalisasi mereka ke media sosial. Tanpa banyak rumor, proses keduanya ternyata sudah tuntas, dan kini mereka resmi menjadi warga negara Indonesia. Langkah ini bukan hanya mengejutkan publik, tapi juga menjadi sinyal kuat bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami babak baru yang sangat serius dalam membangun kekuatan tim nasional, dikutip dari akun YouTube Garuda Spets. Strategi berani ini datang di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang gencar membangun kekuatan timnas Garuda melalui pendekatan naturalisasi. Namun, naturalisasi Jan Maatsen dan Jairo Riedewald ini bisa dibilang sebagai lompatan besar yang melampaui ekspektasi siapapun. Tanpa banyak bocoran, semua berkas mereka telah rampung dan sudah resmi ditandatangani oleh Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden terpilih, Prabowo Subianto, pada 11 Agustus 2025. Hanya berselang beberapa hari dari laga penting timnas melawan raksasa Asia di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, kabar ini jelas memberi suntikan moral luar biasa bagi skuad Merah Putih. Yang membuat momen ini semakin emosional adalah unggahan story Instagram dari Jan Maatsen pada pagi hari yang memperlihatkan berkas naturalisasinya dengan caption singkat namun penuh makna. Tak lama kemudian, Jairo juga melakukan hal yang sama. Keluarga mereka yang masih tinggal di Belanda disebut ikut menangis haru menyambut kabar ini. Naturalisasi mereka dilakukan dengan strategi matang, tanpa drama berlebihan, dan langsung tuntas tepat waktu. Dunia sepak bola pun kini mulai menoleh ke arah Asia Tenggara, ke sebuah negara bernama Indonesia yang sedang serius mengejar panggung dunia. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastoor, hadir langsung di Stadion Isel Delta untuk memantau perkembangan pemainnya di kompetisi Eredivisie.
Pertandingan mempertemukan PEC Zwolle yang diperkuat Eleanor Reijnders melawan FC Twente, klub yang dibela Mads Hilgers di Eredivisie. Alex Pastoor tampak duduk di tribune penonton dengan fokus mengamati jalannya pertandingan Eredivisie tersebut. Kehadirannya menjadi sorotan media dan komentator yang menyinggung namanya di siaran langsung laga Eredivisie itu. Melalui akun Instagram, Alex Pastoor membagikan momen saat dirinya menyaksikan pertandingan langsung dari stadion Eredivisie tersebut. Dalam laga Eredivisie ini, Eleanor Reijnders memulai pertandingan dari bangku cadangan di tim PEC Zwolle. Pemain timnas Indonesia tersebut baru dimasukkan oleh pelatih PEC Zwolle pada menit ke-68 untuk menggantikan Dylan Bayo. Meski bermain kurang dari 30 menit, Eleanor Reijnders tetap berperan mempertahankan keunggulan timnya di Eredivisie. Alex Pastoor selaku asisten pelatih timnas Indonesia tampaknya serius memantau perkembangan para pemain di Eredivisie. Kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi bagi pelatih dalam menentukan komposisi skuad timnas Indonesia ke depan. Kemenangan PEC Zwolle di Eredivisie juga menjadi modal positif bagi Eleanor Reijnders untuk menambah menit bermain. Jai Itzes jadi bek dengan harga pasar paling mahal di Sassuolo dan sejauh ini merupakan pembelian pemain dengan harga tertinggi. Berdasarkan situs Transfermarkt, Jai Itzes memiliki nilai pasar 7,5 juta euro atau setara dengan 143,2 miliar. Ia menjadi bek termahal sekaligus pemain dengan valuasi nomor 7 paling tinggi di Sassuolo saat ini. Jai Itzes juga jadi pembelian termahal Sassuolo di bursa transfer musim panas 2025. Jai Itzes sepakat dengan kontrak berdurasi 4 tahun di Sassuolo. Mahar 8 juta euro atau sekitar 151 miliar digelontorkan Inerovedi demi bersaing di Serie A usai kembali promosi musim ini. Kehadiran bek 25 tahun itu diharapkan menambah tebal dinding pertahanan. Setidaknya Sassuolo bertekad untuk tetap berada di kasta tertinggi Liga Italia. Sebab Sassuolo tak main-main saat merekrut Jai Itzes. Mereka rela membayar ex-pemain Venezia itu dengan gaji yang ditaksir mencapai 1,1 juta euro atau 20,8 miliar per tahun. Sassuolo akan memulai perjalanan musim ini menghadapi US Catanzaro di babak pertama Coppa Italia. Kemudian Jai Itzes dan kawan-kawan bakal menantang Napoli pada pekan pertama Liga Italia 2025-2026. Emiliano Jonatas dan Adrian Wibowo diproses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan tengah memproses 2 pemain depan untuk dinaturalisasi menjadi WNI. 2 pemain ini di luar Mauro Zidastra yang berkasnya sudah masuk ke Kementerian Hukum. Dari sekian pemain keturunan yang berkarier di luar negeri, siapa pemain keturunan yang dimaksud mulai mengerucut kedua nama, yakni Emiliano Jonatas dan Adrian Wibowo. Akun yang dipercaya dalam membahas pemain keturunan, Nusantara Bales juga sudah melempar kode. Lini depan timnas Indonesia mengerikan jika Emiliano Jonatas dan Adrian Wibowo bisa dinaturalisasi untuk mendapatkan paspor Indonesia. 2 pemain ini dikenal piawai menyisir sisi kanan penyerangan, tepatnya di sektor winger kanan. Untuk musim ini, Emiliano Jonatas tidak dimainkan saat FC Utrecht menang 4-0 atas Heracles Almelo di pekan pembuka Eredivisie 2025-2026 akhir pekan lalu. Ia justru dimainkan saat FC Utrecht U21 menang 1-0 atas FC Eindhoven U21 di pekan pembuka Liga 2 Belanda 2025-2026. Bagaimana dengan Adrian Wibowo? Meski berstatus pemain senior LAV, Adrian Wibowo masih beberapa kali dipercaya turun di tim kedua. Pagi ini, ia mencetak 1 gol saat LAV C2 menang 4-2 atas Tacoma Defiance di lanjutan MLS Next Pro. Karena itu, menarik menanti kelanjutan rumor naturalisasi 2 winger lincah ini. Nama Mauro Zidastra muncul pertama kali sebagai pemain naturalisasi untuk membela timnas Indonesia di antara 2 calon pemain lainnya. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI telah menyodorkan 3 nama pemain yang akan dinaturalisasi Kemenpora dan Kemenkum. Nama-nama pemain naturalisasi tersebut kabarnya telah rampung, sudah ditandatangani oleh Presiden Prabowo dan administrasinya sedang ada di DPR. Mauro Zidastra merupakan pemain naturalisasi pertama yang selesai, sudah siap membela tim Garuda. Erick Thohir sendiri menyampaikan kabar bahwa timnas Indonesia akan melakukan naturalisasi Mauro Zidastra. Hal ini disampaikan Menteri BUM sesaat setelah pertandingan timnas putri Indonesia kontra Pakistan kualifikasi Piala Dunia Asia 2026. Sementara itu, menurut pengamat sepak bola,
Mauro Zijlstra merupakan pemain potensial. Mauro Zijlstra yang merupakan keturunan Indonesia akan jadi aset penting bagi timnas Indonesia ke depannya, mengingat usianya yang masih muda. Kehadiran Mauro Zijlstra, menurut mantan pemain timnas ini untuk antisipasi lini depan juga antisipasi striker yang selama ini mengandalkan oleh Romeng.